Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak hari ini? Apakah sehat semua ya? Mudah-mudahan selalu sehat dan terus semangat ya dalam belajar, terutama dalam ibadah juga ya. Amin ya robbal alamin. Semoga tetap sehat semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 4 semester 2 ya, melanjutkan materi baru bab bangun datar. Mengingat sampai dengan sekarang pembelajaran masih dalam jarak jauh. Semoga video ini dapat dipahami oleh kita semua siswa-siswi kelas 4 MI Nurul Falah. Oke, langsung saja kita menuju bagian yang pertama, itu apa yang dinamakan dengan persegi banyak. Lalu kita lihat gambar berikut ini. Mari kita perhatikan gambarnya seperti itu. Perhatikan gambar di samping. Nah, di situ ada beberapa gambar ya. Ada persegi 3, persegi 4, persegi 6. Berikut contoh-contoh dari segi banyak ya. Jadi kalau kita amati, ternyata yang disebut dengan persegi banyak itu adalah bangun datar yang dibentuk dari garis-garis lurus, bukan garis lengkungan. Jadi kesimpulannya, segi banyak merupakan bangun datar yang dibatasi oleh ruas-ruas garis isi sisi dan bukan berupa garis lengkung. Jadi sudah jelas ya, yang dimaksud dengan segi banyak itu jika garis-garisnya itu lurus, bukan garis lengkung. Kita menuju ke gambar berikutnya. Manakah yang berbentuk segi banyak? Contohnya nih, contoh A seperti itu, B seperti ini, C seperti itu, dan D bangun balok itu ya. Nah, mana yang merupakan segi banyak? Di awal tadi sudah kita bahas ya, bahwa yang dimaksud dengan persegi banyak itu adalah apabila bentuknya bangun datar ya. Dan bangun datar itu terdiri dari gabungan segmen garis-garis lurus, bukan garis-garis lengkungan. Sehingga kita bisa menjawab dengan mudah ini ya. Mana yang merupakan segi banyak ya? Kita jawab satu persatu. Nah, A ini segi banyak atau bukan? Ya, tentu saja ini tidak full ya. Ini garisnya lurus tapi tidak tertutup ya. Penyelesaiannya ini bukan persegi banyak karena tidak tertutup. Seandainya ini garisnya di sini nih, nah tertutup, maka ini adalah persegi banyak. Karena ini terbuka, maka ini bukan termasuk persegi banyak. Oke, yang B bukan segi banyak ya, karena mengandung garis lengkung. Nah, awas, ini nih adalah lengkungan ya. Nah, ini bukan persegi banyak. Sedangkan persegi banyak itu adalah merupakan garis-garis lurus saja ya. Kita lanjut ke yang C. Apakah ini segi banyak? Ya, segi banyak karena tertutup, merupakan bangun datar. Dan juga setiap sisinya merupakan segmen garis, bukan lengkungan. Jadi C ini adalah segmennya. Lalu bagaimana yang D? Yang D jelas bukan, karena ini bangun ruang ya. Nah, cukup simpel ya. Untuk segi banyak ini, kita ulangi lagi bahwa segi banyak itu adalah bangun datar yang terdiri dari gabungan dari segmen-segmen garis, dan garisnya itu berbentuk garis lurus dan bukan lengkungan, dan tertutup, saling menyambung. Selanjutnya, persegi banyak beraturan. Nah, persegi banyak itu bermacam-macam ya. Ada yang beraturan dan tidak beraturan. Kita bahas dulu yang beraturan. Kenapa disebut beraturan? Apabila bentuk bangunan tersebut itu yang pertama, banyak sudut sama dengan banyak sisi yang dimilikinya. Jadi banyaknya sudut itu sama dengan banyaknya sisi. Semua sisinya sama panjang, yang kedua. Yang ketiga, semua sudut dalamnya sama besar. Nanti kita ambil contoh. Contohnya adalah ini nih. Ini namanya segitiga beraturan karena sama sisi ya.
Ini memenuhi syarat. Nah, ini sudutnya sama dengan banyaknya sisi. Ini sudutnya nih. Ini sisinya ada 3 dan kebetulan sisi-sisinya itu sama panjang, sudut-sudutnya itu sama besar. Maka ini disebut segi banyak beraturan. Ini segi 4 beraturan atau persegi 4 sama sisi, atau kita kenal dengan persegi. Bangun persegi ini juga disebut dengan bangun beraturan ya. Persegi banyak beraturan. Ini panjangnya sama, sudutnya juga sama jumlahnya. Dan yang berikutnya itu adalah segi 5 beraturan. Nah, ini jelas ya, sama sisi-sisinya. Dan selanjutnya ada segi 6 beraturan. Ini juga sama ukurannya. Jadi kesimpulannya, segi berapapun asalkan sama sisi itu termasuk segi banyak beraturan. Jadi segi berapapun itu asalkan sama ya. Segi n sama sisi itu mau segi 3, segi 4, segi 5, segi 18, segi 100 dan seterusnya, asalkan sama sisi itu namanya segi banyak beraturan, asalkan sama. Selanjutnya ada segi banyak yang tidak beraturan. Tentu saja kebalikan dari yang tadi ya. Kalau persegi banyak yang beraturan tadi mengandung atau mempunyai 3 ciri itu, maka persegi banyak yang tidak beraturan, segi banyak yang tidak memiliki ciri pada segi banyak beraturan. Nah, kalau kita ambil contoh misalnya nih seperti ini, segitiga ini bukan persegi banyak beraturan karena sudut-sudutnya tidak sama besar dan panjang sisinya itu ketiganya tidak sama. Lebih tepatnya sisi yang paling bawah ini lebih pendek dari sisi yang lain, maka dia tidak termasuk persegi banyak beraturan. Yang berikutnya adalah persegi panjang. Ini kenapa tidak beraturan? Ini karena tidak sama panjang semua sisinya. Kalau tadi kan persegi itu semua sisinya itu sama panjang. Persegi panjang itu tidak sama panjangnya dengan sisinya. Lalu berikutnya ada persegi bangun seperti ini nih, apalagi ini nih jelas-jelas tidak beraturan ya. Persegi 6 selanjutnya ini tetapi tidak sama ukurannya. Ini termasuk segi banyak tidak beraturan. Jadi kesimpulannya, yang membedakan persegi banyak itu tidak beraturan dan tidak beraturan itu, jadi yang membedakan segi banyak beraturan dan tidak beraturan adalah panjang setiap sisinya dan besar tiap sudutnya. Jika semuanya sama, maka itu berarti beraturan. Jika tidak sama, berarti tidak beraturan. Ya, nah Bapak kira cukup jelas ya. Materi ini masih cukup mudah dan simpel ya. Nah, kita coba latihan nih. Mana saja di antara bangun berikut yang merupakan segi banyak? Adakah yang beraturan? Jelaskan ya. Kita mempunyai 8 bangun nih. Ya. Nah, silahkan anak-anak semuanya kita coba buktikan kalau ini mudah. Kalau sudah menguasai, silahkan jawab di tugas nanti yang akan Bapak lampirkan ya. Silahkan tulis, silahkan jelaskan, silahkan diisikan di tugas nanti yang akan Bapak lampirkan. Oke. Nah, diperhatikan gambarnya ya. Nanti selanjutnya kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Dipahami materinya dan dijawab ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan terus berusaha ketika ada kesulitan. Jangan pantang menyerah. Terima kasih telah semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.